Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman sekalian. Kali ini CH Bladas akan membahas yaitu soal-soal Al-Quran yang keluar part kedua ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, soal nomor 1 itu yang keluar yaitu proton dan neutron berpasangan. Ya teman-teman, kemarin itu banyak sekali ya admin, soalnya ayatnya banyak terbalik ya, kemungkinan salah word. Jadi kali ini admin akan memberikan yaitu dengan PDF ini teman-teman sekalian. Yang pertama itu soal proton dan neutron berpasang-pasangan seperti itu ya. Itu inti dari soal tersebut. Yaitu yang keluar itu ini ya teman-teman sekalian, yaitu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini ya, Maha Suci Tuhan yang menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ini surat Yasin ayat 36. Ini kemarin teman-teman sekalian keluar ya soal tentang proton dan neutron ini. Yang mana di situ soalnya nanti ada laki-laki perempuan seperti itu. Sudah itu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi ayatnya itu bergantungan di apa itu hubungannya dengan ayat ini, hubungan dengan ayat apa seperti itu. Nanti disajikan ABC-nya ayat ya. Jadi ingat saja ini teman-teman sekalian. Terus opsi yang kedua itu karena ini tidak sama ya, ada yang dapat yang ayat yang ini, ada yang dapat ayat ini ya. Setelah itu ada ayat di sini Az-Zariyat ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zainila allakum tazakkarun. Ya, dan segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ini ya teman-teman, ini yang kemarin itu tentang laki-laki dan perempuan. Kalau yang ini tentang kutub utara dan kutub selatan ya. Terus yaitu gunung sebagai fasa atau lempengan tektonik. Ini yang kemarin ya akan bahas. Ya di sini ada ayatnya. Di sini Al-Anbiya ya ayat 31. Waja'alna fil ardi rawasiya antamin dabihim. Waja'alna fiha fijajan subulal la'allahum yahtadun. Ini artinya teman-teman sekalian, yaitu bumi itu ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Al-Anbiya ya. Terus ada juga Al-Nahl ayat 15 ya teman-teman, yang mana di sini ada artinya dan dia menancapkan gunung. Nah, ini yang Amin dapat kemarin. Nah, gunung mengapa bumi ini dapat bertahan dan tidak goyang? Karena Allah itu telah memberi pasaknya itu gunung ya teman-teman sekalian ini ya. Kemarin saya ambil apa namanya itu ada kata kuncinya ya kemarin ya. Ingat saja kalau yang fil R-nya banyak masuk kemarin. Yang ini ya. Yang kata kuncinya itu kemarin itu ada tentang goncangan ya. Yang admin ambil ya tentang ya ada wasubullal la'allakum tahtadun. Ini yang mendapat petunjuk itu ya teman-teman sekalian. Ini yang admin ambil kemarin kata kuncinya sama yang sungai-sungai ya. Itu ya. Terus ini ada lagi opsinya. Ini admin dikirim kawan ya. Tadi dikirimnya ini ya. Yang ketiga ini ada khalaqas samawati bi khairi amadin tarawunaha ya. Ini dan diciptakan langit dan tanpa tiang ya. Ini ya teman-teman. Jadi gunung itu sebagai pasaknya. Bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan di langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ini ingat saja yang ma'ani ya, ada ujungnya ya. Ini kemarin masuk juga ya teman-teman sekalian. Ini kalau gunungnya sebagai pasak ini pilihannya satu lagi ya Al-Anbiya 7 ini ya, dan gunung-gunung sebagai pasak ini ya. Wal jibala autada ini masuk ya teman-teman sekalian. Sangat pendek sekali ayatnya tetapi soalnya itu panjang ya teman-teman sekalian. Nanti dikasih narasi dulu baru kita dikatakan dalam ayat bawah ini yang mana gunung itu sebagai pasak seperti itu ya. Al-Anbiya ayat 7 ya.
Terus yaitu gunung terpecah. Ya, ini ada juga masuk. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin. Nah, ini ingat jabalin, jibal, gunung ya, sebuah gunung itu. Setelah itu jabalil la ra'aitah. Sebuah gunung kepada sebuah gunung seperti itu. Nanti soal ini mengapa bumi ini ada penelitian sebenarnya bumi ini satu seperti itu. Namun entah bagaimana mengapa bumi ini bisa terpecah-pecah menjadi banyak sekali pulau-pulau. Nah, yang menyangkut pada ayatnya ayat mana seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini ya, silakan teman-teman hafal ya. Al-Hasyr yang ayat 21 ya. Terus lempengan tektonik, ini khusus yang lempengan tektonik tadi. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ya, wataral jibala tahsabuha. Ini masuk ya. Jami datan wahiyya tamurru marras sahab. Ini yang masuk kemarin itu tentang lempengan-lempengan tektonik itu bergeser, maka ada terjadinya gempa bumi seperti itu. Allah menurunkan gempa bumi. Jadi itu melibatkan teman-teman, lempengan bergeser itu menyebabkan bumi ini bergoncang seperti itu. Nanti itulah ini menyangkut di soal yang pertama tadi ya. Jadi dia padahal pulau-pulau itu satu jadinya. Saat lempengan tektonik ini bergeser, jadi pulau-pulau itu banyak terpecah seperti ada Indonesia, Singapura, Malaysia seperti itu ya. Mengapa terjadi seperti itu dan kaitannya dengan ayat ini seperti itu ditanya ya teman-teman sekalian. Terus di situ ada kutub. Nah, ini yang Amin sebut tadi, kutub utara dan kutub selatan tadi. Wal ardo ba'da zalika ya. Ini yang bumi itu sesudah dihamparkannya itu. Terus ada juga yang ini ya teman-teman sekalian, dan apa yang orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Nah, ini ya teman-teman, masuk ya Al-Maidah 30 tadi ya. Silakan teman-teman baca. Terus sudah itu penciptaan manusia ya, ini embrio janin ini ya. Ini di ayat 12 sampai 14 di An-Nisa ya kalau tidak salah ya, Al-Mu'minun ya. Ya, yang Al-Mu'minun ini ayat 12 sampai 14 ini walaqad khalaqnal insana minas sulalatim mintin ya. Jadi ini bagaimana pembentukan yaitu tentang manusia itu dari suatu sarifati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan itu sarifati dari air mani seperti itu ya. Jadi nanti ayat ini disajikan, terus kalian disuruh proses pembuatan manusia itu dari apa seperti itu. Nah, bagaimana bentuknya nanti di pilihan gandanya itu ada yang tanah duluan, ada yang sarifati duluan seperti itu ya. Bentuknya sampailah manusia itu dibungkus dengan daging gitu ya, sampai sini ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus sampai daging. Nah, sampai situ ayatnya nanti keluar. Jadi teman-teman silakan hafal bagaimana bentuk ini ya. Kata kunci kalau saya kemarin itu sarifati dulu. Sudah sarifati dari tanah, kemudian kami jadikan sarifati itu air mani, simpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Sudah itu kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Itu ya prosesnya ya. Jadi teman-teman silakan hafal itu ya. Semoga soal itu keluar lagi ya. Sudah itu pertemuan antara air laut dan air tawar. Air laut tawar dan air asin. Itu ada air laut mati itu ya. Yang memberikan yang ini ya teman-teman sekalian, yaitu marojal bahrin ya, bahroini yaltaqiyan bainahuma barza kulla yabakhiyan. Ini dan membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing. Ini surat Gibraltar itu teman-teman. Dan itu ada yang di Al-Furqan. Ini dua ini ya, silakan teman-teman hafal. Siapa tahu masuk yang nomor 2 atau nomor 1 itu ya. Ini yang dan dialah memberikan dua laut yang mengalir berdampingan, yang di ini tawar lagi segar dan yang lain
Ya, dan dijadikan antara keduanya itu dinding dan pembatas yang menghalangi. Jadi antara air itu tidak menyatu seperti itu. Nanti disajikan mengapa di apa nama itu saat ini orang meneliti itu, sedangkan Allah itu sudah menurunkan ayat ini beribu tahun lalu. Mengapa itu ya di Selat Gibraltar ya, air laut tawar dan air asin itu tidak menyatu antara satu sama lainnya seperti itu. Nanti soalnya ini dikaitkan dengan ilmuwan ya, penelitian-penelitian saat ini. Jadi ayat yang cocok untuk itu apa? Nah, itu ya teman-teman sekalian. Nanti disuruh apa namanya itu narasi dari soal tersebut. Sudah itu ilmu pengetahuan teknologi ya. Ini ada katakanlah perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi tidaklah bermanfaat, tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Itu tentang pengetahuan dan teknologi, yaitu kuli kuli unzuru ma zafis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Ini ya, kulli unzur lihatlah, itu ya, perhatikanlah, itu kata kuncinya. Kemudian sama dia ada Al-Quran ini ya. Sudah itu metode penelitian ya, ini masuk juga kemarin ya. Sudah itu Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Nah, ini keluar ya teman-teman sekalian. Nanti metode penelitian ini nanti disambungkan dengan nama-nama orang barat ini ya. Jadi padahal Allah itu sudah apa namanya itu menyebutkan ini berapa ribu tahun lalu pada saat turunnya ayat ini ya. Terus ini juga, sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi itu saling berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini ya teman-teman, maksudnya di sini nanti ditanyakan metode penelitian itu mengapa secepat itu. Nah nanti di penelitian itu jadi keluar ayat ini. Jadi pilihan gandanya itu ayat ya teman-teman. Sesudah ada itu ada ayat tentang adil dan keadilan ini ya. Yang adil dan keadilan itu nanti disajikan apa nama itu, kalian itu sebagai saksi seperti itu. Nah, jadi kalian itu sebagai saksi, ada perkara. Nah, dalam syarat saksi itu yang terdapat di ayat bawah ini ayat mana seperti itu. Jadi teman-teman hafal ini ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Ini ya, memberi kepada kaum kerabat. Jadi kalian itu apa nama itu memberi ini sebagai saksi ya teman-teman sekalian. Terus yang tentang konsep kepemimpinan ya, yang kepemimpinan itu wa iza qala rabbukal lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifata. Jadi ini ada kata kunci khalifata ya. Jadi nanti dalam ayat tersebut nanti kita disebut konsep kepemimpinan itu apa. Nanti ada kuat seperti itu ya. Ada kuat, amanah. Ingat di sini nanti sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpuhkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau, mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Jadi ini antara dialog malaikat di Al-Baqarah 30 ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pemimpinan itu apa nama itu ada konsep khalifah seperti itu, jadi pemimpin di muka bumi. Nah, jadi pemimpin di muka bumi itu harus apa seperti itu. Nanti disambungkan ada yang amanah seperti itu ya. Ada kuat orangnya, amanah orangnya, sudah itu adil orangnya itu ya. Jadi pilihannya seperti itu nanti teman-teman. Terus yang kelenjar susu ibu ini tentang hak waris ya teman-teman. Nah, jadi ini nanti penelitian dari orang luar negeri. Di situ ada penelitian itu mengatakan bahwa dalam kelenjar susu ibu itu anak laki-laki itu lebih banyak meminum susu dibanding anak perempuan. Nah, dalam kaitan ayat di atas, nah ini disajikan nanti ayat ini. Panjang ya, ayat An-Nisa ini disajikan. Nah, dalam ayat An-Nisa ini kalian nanti pilihan yang di bawah itu ada pilihannya
intinya itu teman-teman. Ingat saja intinya di sini bahwa hak waris untuk laki-laki dan perempuan itu berapa, seperti itu dalam ayat tersebut. Itu ya teman-teman sekalian, harus hafal ya. Karena ini hak waris kemarin itu cuma 2 yang masuk ya. Terus Al-Quran senantiasa dijaga Allah, yaitu qada dan qadar. Qada dan qadar ini nanti, nanti yang ini yang membingungkan itu ya teman-teman sekalian, adalah yang mana nanti di dalam ayat itu, di dalam surah soal itu ada yang dinamakan mengapa Ibu Ainun itu meninggal di usia 57 tahun ya. Ada yang dapat ibu, ada yang bapak-bapak kemarin ya. Jadi mengapa dia apakah itu termasuk dari seperti itu pertanyaannya. Tapi ada yang koda, sudah itu ada kadar, ada takdir ya. Takdir ini terbagi, jadi pilihannya itu takdir umri ya kalau yang umur itu ya. Kalau dia seseorang itu meninggal itu maka namanya takdir, kalau bisa berubah itu takdir mu'allaq ya teman-teman sekalian. Kemarin ya, yang tidak bisa dirubah itu, yang bisa dirubah dengan doa, dengan perbuatan itu adalah takdir mu'allaq. Kalau yang takdir kemarin itu ya, yang tidak bisa dirubah, silakan teman-teman cari ya, lupa nih ya. Terus ada binatang yang bersal satu ya, ini ya teman-teman. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Nanti disajikan soal seperti itu. Jadi setelah itu sudah soalnya itu mengapa ada binatang yang bersal satu, yang menyangkut dalam soal tersebut ayat yang mana, pilihan ganda itu ayat lagi teman-teman. Sudah itu tentang air hujan. Allah menurunkan air di langit, hujan dengan air dihidupkannya bumi sesudah matinya, yaitu ini yang teman-teman sekalian, mengapa Allah itu menurunkan hujan sedangkan hujan itu bisa disebut berkah. Tetapi ada juga orang yang mendapat kebanjiran. Nah, dari kaitan dari ayat itu apa seperti itu ya. Sudah itu jasad Fir'aun ini. Nah, sebagai peringatan kalau saya ambil kemarin. Nanti disajikan ayat ini. Nah, fokus dari ayat tersebut mengapa Allah itu intinya dari ayat ini, Allah itu menenggelamkan Firaun itu dan jasadnya itu tidak busuk atau tidak diterima bumi. Nah, itu sebagai apa? Kalau kita tahu ayatnya ini ya, ingat saja teman-teman sekalian ayatnya ya. Nanti soalnya itu kalau saya admin pilih kemarin, yaitu sebagai peringatan untuk umat manusia pada saat ini, itu ya admin. Sudah itu sebagai sel kanker ya. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi ini teman-teman sekalian, yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun. Ini ya, sifaun sebagai penawar obat ya, sifa ya. Sifa kalau dalam buku siapa namanya itu ada Sifa Al-Kanun ya, buku karya dari Ibnu Sina. Itu ya, ingat saja ya teman-teman sekalian, Al-Quran sebagai pengobat itu ya. Terus ada saksi yang adil ini tadi ya teman-teman, orang yang menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Ini ya masuk ya ayyuhallazina amanu. Pilihannya antara 2 tadi, yang pertama tadi sama ini ya, amanu kunu qawwaminallahi suhada bil qisti. Ingat ya ini ya teman-teman, kalau kalian ambil itu suhada bil qisti, ini ya kata kuncinya ya. Kalau tidak keluar ayat yang tadi, berarti ayat yang ini ya keluar. Silakan teman-teman hafal, karena ayat itu keluar kemarin tuh ada yang dapat ini, ada yang dapat yang pertama tadi ya, yang Amin sebutkan. Ini ya, terus ya. Baik, silakan teman-teman baca surah itu ya 19, itu ada Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini ya, berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kamu membacanya secara tartil. Nah, inti dari ayat tersebut nanti mengapa dalam Al-Quran soalnya itu Allah itu menurunkan ayat itu secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Nah, ayat yang bawah ini yang termasuk dari pertanyaan tersebut apa?
Jadi teman-teman disuruh menghubungkan soal tersebut dengan ayat. Pilihannya ayat lagi ya. Ya, ya itu ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman hafal ini, silakan pelajari ini, semoga bermanfaat. Kalau admin kemarin mendapat yaitu sekitar 16, kalau ya sekitar 18 soal, kalau 16 soal ya, soal Arab semua. Kalau yang tentang hadis lain lagi teman-teman sekalian. Kalau yang ayatnya nih, ayatnya itu sekitar 16, sudah itu hadisnya kemarin admin dapat ada sekitar 7 ya teman-teman sekalian pada saat tes SKB. Silakan teman-teman belajar, semoga bermanfaat. Admin harap teman-teman bisa lolos di tes P3K ini. Untuk itu yang ingin request silakan komen di bawah ini ya teman-teman sekalian. Silakan subscribe, share, dan semoga apa-apa yang dipelajari ini mendapat amal jariah bagi kita dan dapat bermanfaat di bumi atau di dunia maupun di akhirat seperti itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.